Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi pembelajaran untuk mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas tentang instruction life cycle atau daur hidup suatu instruksi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama kita, sedikit preview saja gitu ya. Jadi dalam suatu sistem komputer kita kenal ada 3 komponen utama ya yang menyusun sistem komputer. Anda semua udah tahu, yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Nah, di hardware sendiri itu pada dasarnya ada 4 komponen utama juga yang menyusun suatu hardware. Yang pertama adalah CPU ya, atau prosesor. Yang kedua adalah memori ya, yang ketiga adalah modul I/O, dan yang keempat ada sistem bus. Oke. Nah, di dalam prosesor itu sendiri atau dalam CPU itu ada unit control, ada register, ada ALU ya, sama ada CPU interconnections. Ini tidak saya jelaskan lebih detail karena di luar dari scope dari materi ini, tapi ini hanya sekedar pengingat saja supaya Anda bisa menarik korelasinya nanti antara apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah lain dengan mata kuliah operating system ini sendiri. Oke, dalam dalam suatu sistem komputer gitu ya, ketika user atau ketika brainware itu memasukkan instruksi, kemudian instruksi itu diolah oleh prosesor, maka instruksi-instruksi yang diberikan oleh brainware itu akan disimpan dalam main memory ya, disimpan dalam main memory dalam bentuk seperti yang bisa Anda lihat di depan gitu ya. Jadi di sini di main memory ini ya, di main memory ini instruksi dan data itu disimpan dalam partisi yang berbeda ya. Jadi ada partisi yang dia memang fokus untuk menyimpan instruksi ya, ada juga partisi yang digunakan untuk fokus menyimpan data. Jadi dalam RAM Anda, dalam main memory Anda itu sudah ada 2 partisi. Yang satu digunakan untuk menyimpan instruksi, satunya lagi digunakan untuk menyimpan data. Nah, bedanya apa antara instruksi dan data? Instruksi itu adalah perintah. Sebagai contoh, misalkan saya nyuruh Anda, "Hei, tolong kamu taruh buku ini di dalam loker." Nah, perintah tolong kamu taruh buku ini di dalam loker itu adalah instruksinya. Datanya itu ya bukunya itu ya. Jadi itu bedanya antara instruksi dan data. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang disimpan dalam main memory ini nantinya akan diolah oleh CPU ya, akan diolah oleh CPU, dan instruksi-instruksi tadi akan disimpan ke dalam register-register yang ada di dalam CPU tersebut. Nah, register dalam CPU itu macamnya banyak ya. Ada PC itu bukan personal komputer ya, tapi PC di sini adalah program counter. Ada IR atau instruction register, ada MAR memory access register, ada MBR memory buffer register, ada IOAR IO address register, IOBR IO buffer register, dan yang lain
Jadi ada banyak jenis register yang ada dalam CPU Anda. Sama seperti kalau Anda lihat di dapur ibu Anda gitu, itu banyak sekali jenis-jenis penggorengan. Ada penggorengan yang kecil untuk masak telur, ada penggorengan yang sedikit lebih besar untuk misalkan masak ikan, ada yang lebih besar lagi mungkin untuk masak masak bahan-bahan yang memang ukurannya besar gitu ya, dan seterusnya. Sama halnya dengan register. Jadi masing-masing register itu berfungsi untuk menyimpan instruksi dengan jenis tertentu. Tujuannya apa? Agar mudah diakses oleh prosesor. Nah, kemudian instruksi-instruksi ini tadi untuk yang tempat user mengirimkan instruksi ke komputer dan tempat komputer itu mengeluarkan action ke user itu nanti dihandle oleh I/O modul. Seperti itu. Itu model atau mekanisme penyimpanan untuk suatu instruksi yang ada dalam komputer Anda gitu. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Nah, eksekusi instruksi. Inilah yang disebut sebagai instruction life cycle ya. Jadi daur hidup instruksi itu pada dasarnya hanya terdiri dari pengulangan ini saja ya. Dimulai dari tahapan start. Oke. Dimulai dari sini ya. Start, kemudian ada fetch next instruction. Fetch next instruction itu apa? Fetch next instruction itu adalah prosesor akan mengambil instruksi berikutnya dari main memory berdasarkan program counter. Jadi prosesor akan ngecek dulu di program counter, sekarang gilirannya instruksi yang nomor berapa. Baru kemudian dia akan ngambil instruksinya di main memory untuk kemudian dieksekusi ya. Dieksekusi di CPU gitu. Nah, setelah instruksi tadi dieksekusi, maka jalurnya akan berulang. Prosesor akan ngecek lagi di program counter, ada nggak instruksi berikutnya yang harus saya eksekusi. Kalau ada, ya dia ambil lagi dari RAM, dia eksekusi lagi, berikutnya tanya lagi ke program counter, dan seterusnya. Seperti itu terus. Sampai kapan? Ya sampai komputer itu Anda matikan, sampai tidak ada lagi instruksi yang harus dikerjakan oleh prosesor di dalam program counter. Meskipun ketika komputer Anda dalam keadaan idle misalkan, tidak Anda apa-apain gitu ya, pada dasarnya instruksi itu masih akan terus dijalankan. Misalkan untuk menampilkan screensaver, untuk menghidupkan kipas, atau untuk mematikan kipas dan lain sebagainya, tetap akan ada instruksi yang dieksekusi oleh prosesor di sana. Oke, ini adalah daur hidup instruksi. Oke, nah seperti yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, pada proses eksekusi instruksi pada dasarnya hanya terdapat dua tahap, yaitu fetch next instruction, mengambil instruksi berikutnya, dan execute instruction, mengeksekusi instruksi. Nah, yang disebut sebagai instruction cycle atau daur hidup instruksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah instruksi. Jadi untuk memproses satu buah instruksi butuh berapa lama. Oke, itulah yang disebut sebagai satu instruction cycle. Yang disebut sebagai instruction set adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU atau oleh prosesor. Instruction set berupa kode mesin dalam bentuk bilangan biner. Pada umumnya direpresentasikan dalam kode assembly.
ya, kode assembly. Kode assembly itu kayak gimana ya, biasanya kalau Anda tahu ada 011001 gitu, atau 100111 gitu, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke contoh kasus saja supaya Anda lebih paham seperti apa alur dari daur hidup suatu instruksi. Oke, di sini saya akan coba berpindah aplikasi. Oke, saya di sini saja supaya saya bisa menggambarkan. Oke, ini misal saja ya. Saya punya main memory, ya. Saya punya RAM di sebelah sini. Oke, saya punya RAM di sini. Oke, misalkan kayak gini. Oke ya. Ntar saya nyontek dulu. Di sini 1940 1940, kemudian ada 5941, berikutnya ada lagi berapa tadi, 2941, sorry, 2941. Oke, kemudian di sini ada 003 dan 002, 003 dan 002. Oke, ini misalkan alamatnya ya, misalkan alamat 501, alamat 502, alamat 503. Ini alamatnya 940, ini alamatnya 941. Oke, jadi RAM ya, random access memory atau main memory Anda itu kalau digambarkan bentuknya kayak locker ya. Dalam locker itu kan ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor dari locker itu adalah alamat dari tempat Anda menyimpan instruksi dan data. Oke. Ini sebut saja RAM. Oke. Kemudian di sini saya punya CPU. Ya, saya punya CPU. Dalam CPU saya ada register yang disebut sebagai PC atau program counter ya. Kemudian ada juga CPU. Ada register lagi yang saya sebut sebagai akumulator ya. Sama ada juga yang saya sebut sebagai IR atau instruction register. Jadi ada program counter, ada akumulator, ada instruction register. Nah, pertama, ketika kita ingin mengeksekusi suatu instruksi, tadi dikatakan hanya ada dua tahap. Yang pertama adalah fetch next instruction. Fetch next instruction itu pada dasarnya adalah prosesor akan ngecek di dalam program counter. Di dalam program counter atau dalam register yang disebut sebagai PC, dia akan mencantumkan saat ini prosesor harus mengambil instruksi di alamat keberapa. Misalkan di program counter prosesor baca, oh sekarang saya harus mengambil instruksi yang ada di nomor 501. Oke, maka prosesor akan mengambil isinya. Isinya adalah instruksi dengan kode 1940. 1940 itu kemudian saya taruh di dalam IR atau instruction register. Nah, perlu Anda ketahui bahwa yang namanya instruksi ya, instruksi di dalam sistem komputer Anda
misalkan instruksinya 1940, itu pada dasarnya terdiri dari dua dua bagian gitu ya. Yang pertama adalah di depan, ini adalah instruksinya, dan yang kedua ini adalah datanya atau alamat datanya. Oke. Jadi yang pertama adalah 1 digit awal itu adalah instruksinya. Sedangkan digit belakangnya itu merupakan alamat datanya. Nah, kita udah tahu alamat datanya adalah di nomor 940. Artinya nanti prosesor itu diminta untuk melakukan sesuatu terhadap data yang ada di alamat 940 ini. Ya. Pertanyaannya adalah prosesor disuruh ngapain sih? Nah, kita harus tahu dulu instruction 1 ini artinya apa. Nah, ntar saya ini lagi. Oke. Anda harus tahu tentang kode biner. Ya. Kode biner. Kalau misalkan saya punya ini Anda harus tahu cara mengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke. Kalau misalkan saya punya saya punya bilangan desimal 1, kode binerinya adalah 0001. Kalau saya punya bilangan desimal 2, kode binerinya adalah 0010. Kalau 3 adalah 0011. Gimana ceritanya kok bisa kayak gini, Pak? Oke. Kalau misalkan Anda masih belum bisa mengubah dari bilangan desimal ke bilangan binary, pada dasarnya ya, ini adalah 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Oke, kalau misalkan 1 itu kan artinya 2 pangkat 0. Maka yang ada nilainya 1 itu hanya di bagian 2 pangkat 0, yang lainnya 0 semua. 2 itu kan 2 pangkat 1. Maka yang ada nilainya 1 itu hanya di 2 pangkat 1. Sedangkan yang lainnya nilainya 0. 3 itu kan 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 gitu kan. Maka yang nilainya 1 itu adalah di bagian 2 pangkat 1, dan yang nilainya 1 juga di 2 pangkat 0. Yang lainnya 0 semua. Oke, itu cara mengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner. Sekarang kalau 4 itu berarti kan 2 pangkat 2 ya. Berarti 0, 1, 0, 0 gitu ya. Kalau 5 itu kan berarti 4 ditambah 1. Berarti 0, 1, 0, 1. Gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, sekarang 1 itu adalah kode binernya 0001. Nah, sekarang kita cek lagi di dalam sistem komputer Anda ya, itu ada yang dikenal sebagai OP codes, operational code ya. Ada yang dikenal sebagai operational codes ini. Oke. Di mana setiap kode biner itu punya arti, punya makna. Misalkan 0001 itu artinya adalah load AC from memory. 0010 itu artinya store AC to memory. Kalau 0101 itu artinya add to AC from memory. Nah, sekarang tadi instruksi kita itu kan nilainya 0001. Itu artinya adalah load AC from memory. Maksudnya gimana, Pak? Artinya adalah tolong kamu ambil instruksi yang ada pada alamat 940, kamu masukkan ke AC. Seperti itu aja, simpel. Ya. Jadi arti dari 1940 itu artinya adalah tolong
kamu ambil data dalam alamat 940, kemudian kamu pindah isinya ke AC. Maka AC di sini sekarang nilainya adalah 003. Seperti itu. Nah, itu adalah tahapan execute instruction. Oke, jadi tahapan ini tahapan di mana kita menerjemahkan perintah itu disebut sebagai execute instruction. Nah, berikutnya sekarang di PC itu misalkan nilainya udah berubah dari yang tadinya 501 sekarang berubah jadi 502. Maka dalam proses fetch next instruction berikutnya, sekarang prosesor sudah tidak lagi mengerjakan instruksi yang di sini karena sudah selesai. Sekarang dia akan mengerjakan instruksi yang ada di alamat 502. 502 sama fetch next instruction, maka dia akan ambil instruksinya kemudian dibawa ke IR. Ya. Maka sekarang di IR yang ada adalah instruksi 5941. Sama seperti yang tadi, ya. 5941 itu 5 itu adalah instruksinya, 941 itu alamat datanya. 5 itu kalau kita ubah menjadi bilangan biner jadinya 0101. Kalau kita lihat lagi di sini tadi 0101 itu artinya adalah add to AC from memory. Add to AC from memory. Lihat, perbandingkan antara kalimat load, ya, load AC from memory dan add AC from memory. Bedanya apa? Kalau load AC from memory, kita mengambil data dari memori, kita simpan di AC. Kalau add to AC from memory artinya adalah kita ambil data dari memori kemudian kita tambahkan atau kita jumlahkan datanya dengan data yang ada di AC. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cek 5941 artinya adalah tolong kamu ambil data di alamat 941, berarti nilainya adalah 002 yang ini ya. Kemudian isinya kamu tambahkan dengan data yang ada di AC. 002 kita tambah dengan 003 jadinya adalah 005. Ya kan? Nah, berarti instruksi 5941 sudah selesai kita kerjakan. Berikutnya, kita kerjakan lagi instruksi di alamat 503. Sama seperti yang tadi, kita akan mengambil instruksinya dari alamat 503 dan kita simpan di IR 2941. Oke. Sama juga seperti yang tadi, 2 itu adalah instruksinya, 941 itu alamatnya. Sekarang kita cek 2 itu kalau kita ubah menjadi bilangan biner itu kan jadinya 0010 gitu ya. 0010 itu artinya apa? Oh, artinya adalah store AC to memory. Store AC to memory artinya adalah kamu masukkan data yang ada di AC ke alamat memori tertentu. Seperti itu. Nah, maka 2941 artinya adalah tolong kamu masukkan data yang ada di AC ke dalam alamat 941. Berarti data yang ada di AC ya 0005 itu kita pindahkan ke alamat 941. Seperti ini. Ya. Nah, ini adalah proses pengeksekusian instruksi. Nah, proses ini dilakukan terus-terusan dalam sistem komputer Anda. Ya. Nah, kalau Anda lihat pada dasarnya 3 instruksi yang sudah kita eksekusi tadi, pada dasarnya kalau kita
tuliskan dalam suatu source code itu pada dasarnya hanya seperti ini saja loh. B sama dengan A plus B. Gitu kan ya. Jadi 3 instruksi yang kita eksekusi tadi pada dasarnya adalah untuk mengerjakan satu baris kode. B sama dengan A plus B. Nah, inilah perbedaan antara instruksi dengan proses. B sama dengan A plus B itu adalah merupakan suatu proses yang kita minta prosesor untuk mengerjakannya. Nah, satu baris kode ini kemudian diterjemahkan atau dipecah menjadi 3 deret instruksi yang disebut sebagai instruction set. Oke. Nah, jadi kalau misalkan Anda ngoding gitu ya, misalkan codingan Anda ada 10 baris, bukan berarti 10 baris kode itu akan menjadi 10 instruksi. Tidak, bisa jadi 10 baris kode itu bisa menjadi ratusan bahkan mungkin ribuan instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer Anda. Ya, seperti itu. Oke, maka dari itu perlu untuk Anda belajar tentang algoritma pemrograman agar bisa mengoptimalkan computational cost. Jadi gimana caranya agar dari baris kode yang kita buat itu instruksi yang terbentuk itu tidak terlalu banyak. Karena semakin banyak instruksi yang terbentuk, maka akan semakin tinggi juga computational cost-nya. Oke? Seperti itu. Kita kembali lagi ke slide. Jadi ini sama ya dengan yang tadi. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat ini ada sedikit penjelasan tentang interrupt. Sebenarnya interrupt itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi sedikit saja saya kasih gambaran interrupt itu apa. Interrupt itu adalah gangguan. Gangguan maksudnya gimana? Saya ambil contoh misalkan kayak gini. Anda lagi enak-enak mandi gitu ya. Anda lagi enak-enak mandi. Kemudian di luar bapak Anda gedor-gedor pintu. Minta Anda untuk segera keluar karena bapak Anda ingin menggunakan kamar mandi itu mungkin untuk buang air gitu ya, karena udah nggak tahan maka Anda digedor-gedor. Nah, pada dasarnya ini adalah interrupt. Jadi kegiatan Anda mandi itu diganggu oleh bapak Anda yang sedang atau yang ingin buang air besar gitu ya. Seperti itu namanya adalah interrupt. Nah, dalam sistem komputer juga sama ya, dalam komputer juga sama. Jadi ketika prosesor mengerjakan suatu proses atau ketika prosesor sedang menjalankan sekumpulan instruction set, ada kalanya ada proses lain atau ada instruction set lain yang mengganggu jalannya pengeksekusian instruksi, sehingga yang instruksi yang lama harus kita tangguhkan dulu agar prosesor mengerjakan instruksi yang baru. Nah, itu namanya adalah instruction set. Seperti itu. Oke. Tapi itu namanya adalah interrupt ya. Jadi suatu proses yang diganggu pengeksekusiannya oleh proses yang lain. Tapi ini nanti akan kita bahas lebih jauh di materi-materi berikutnya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap dari materi ini Anda jadi punya bayangan seperti apa sih cara kerja instruksi atau cara kerja prosesor ketika mengeksekusi suatu instruksi di sistem komputer Anda. Oke, kita ketemu lagi di materi berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.